maaf itu urusan pribadi lah. Saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah, maaf memaafkan kan urusan pribadi. Urusan hukum kan lain. Kami sama sekali tidak minta restoratif justice, karena restoratif justice yang diinginkan Jokowi itu adalah minta maaf ke dia. Oh no way, ya. Kita tidak akan sowan ke Solo dan kita tidak akan minta maaf. Iya, kepada Semua. Pak Jokowi, ya. Kalau misalnya Anda yakin bahwa ijazah Anda itu adalah asli, tunjukkan. Ngapain Anda kemudian mau mengkriminalkan, membuat orang lain di penjara? Itu artinya Anda pendendam, kan begitu? Sahabat Kompas TV, polemik ijazah Jokowi kembali memanas setelah muncul klaim bukti baru dan manuver hukum dari pihak pelapor. Di tengah silang pendapat dan pro kontra publik, tim hukum Roy Suryo menegaskan akan terus menempuh jalur hukum untuk menggali perkembangan terbaru dan arah langkah selanjutnya. Kami mewawancarai Refli Harun. Bang Refli, kabar baik Bang? Kabar baik, insya Allah kabar baik. Bang, terakhir yang soal SP3 itu saran dari Bapak Din Samsudin dan Ugroseno terkait SP3 kasus Roy Suryo bagaimana, Bang? Ya, begini ya, kadang-kadang orang salah menangkap atau sengaja diplesetkan atau sengaja apa ya, dikapitalisasi untuk menyerang balik kami ya. Padahal kita bicara tentang penghentian penyidikan itu dengan dua hal, demi hukum dan sudah dicabutnya LP secara faktual. Kenapa demi hukum ya? Jadi kalau kita lihat pasal 24 ayat 2 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Saya pernah menyebutkan 2023, saya koreksi 2025 ya. Itu jelas mengatakan ada 10 sebab mengapa sebuah penyidikan itu bisa dihentikan. Beberapa hal yang bisa saya sebutkan, misalnya tidak cukup bukti. Kemudian ternyata itu bukan tindak pidana atau peristiwa pidana. Kemudian demi hukum. Kemudian ada juga karena restoratif justice. Nah, restoratif justice ada juga karena sudah membayar denda yang dipersyaratkan sebagai hukuman yang maksimal misalnya. Nah, jadi yang namanya restoratif justice itu hanyalah satu dari 10 alasan untuk penghentian penyidikan. Kami sama sekali tidak minta restoratif justice, karena restoratif justice yang diinginkan Jokowi itu adalah minta maaf ke dia. Oh no way, ya. Kita tidak akan sowan ke Solo dan kita tidak akan minta maaf. Tetapi sebagai orang hukum, kita akan berupaya dengan jeli melihat ya sisi-sisi mana untuk mengakhiri kasus ini dan tetap melanjutkan pembuktian ijazah palsu Jokowi. Nah, kami melihat bahwa salah satu alasan untuk menghentikan penyidikan itu karena dua hal tadi. Karena proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro Jaya itu bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua adalah karena LP-nya itu sudah dicabut dalam konteks Egy Sujana Damai Hari Lubis yang berkonsekuensi pada tercabutnya semua laporan, karena laporan itu masuk dalam satu nomor dan secara administratif diadministrasikan dalam satu nomor. Jadi kalau LP itu dicabut sebagai prasyarat untuk dikeluarkannya SP3 bagi Egy dan DHL, maka yang lain bubar. Makanya kata ahli pidana Azmi Saputra, boleh diproses lagi tapi bikin LP yang baru. LP yang lama sudah tidak valid lagi karena 8 orang itu satu kesatuan dalam LP. Paham ya? Ini saya bicara tentang administrasi pemidanaannya. Nah, jadi intinya adalah bahwa terhadap saksi atau pelapor, kurang lebih ya, terhadap saksi atau pelapor tidak bisa dikenakan tuntutan baik pidana maupun perdata terhadap kasus yang sedang atau sudah dan atau akan dia laporkan. Oke, kalau ada tuntutan pidana dan perdata, maka wajib itu dihentikan sampai kemudian yang dia laporkan itu atau yang dia berikan kesaksian itu mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oke, nah pertanyaannya adalah dalam konteks kasus ini seperti apa? Dalam konteks kasus ini kita tahu bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 itu TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu melaporkan adanya dugaan tindak pidana penggunaan dokumen palsu atau bahasa sehari-hari kita ijazah palsu.
Termasuk salah satunya adalah pasal 263 KUHP ya, 263, 264, 266. Nah, bisa kita cek lagi. Kurang lebih adalah dugaan pemalsuan dokumen. Oke. Dan itu merujuk pada ijazah palsu Jokowi ya. Oke. Itu hanya dimasukkan dalam Dumas. Nah, itu tidak fairnya Bareskrim Mabes Polri kok cuma dimasukkan dalam Dumas pengaduan masyarakat. Harusnya kan bisa diterbitkan laporan polisinya kan? Oke. Tapi whatever it is, itu sudah masuk ya sebagai sebuah kasus yang dilaporkan, dan itu tindak pidana umum, bukan tindak pidana aduan. Jadi siapapun boleh melaporkannya. Nah, dalam konteks ini yang melaporkan adalah TPUA. Oke. Tetapi kemudian kasus ini masih berproses, tiba-tiba Jokowi melaporkan orang-orang tertentu, 8 orang kurang lebih, itu pada tanggal 30 April 2025. Jadi berapa bulan kemudian? 5 bulan kemudian lah ya. 4 bulan kemudian. Hampir 5 bulan kemudian. Dia laporkan. Karena Jokowi melaporkan ini, langsung hari itu juga Jokowi diproses sebagai saksi pelapor, ya, sebagai pengadu ya. Ini kan delik aduan. Berarti kasus pelaporan Jokowi atau pengaduan Jokowi ini sudah diproses sejak hari pertama tanggal 30 April. Padahal sokol yang disebut dengan penghentian penyelidikan oleh Bareskrim Mabes Polri itu baru diumumkan pada tanggal 22 Mei. Artinya dia sudah melanggar pasal 10 Undang-Undang 31 2014 ini. Kenapa? Karena kasus itu masih berproses, kok di Polda Metro Jaya sudah diproses pengaduan ini. Orang mengatakan, kan beda antara Mabes Polri sama Polda Metro Jaya. Nah, itu pikiran yang Sontoloyo, saya bilang. Terbukti, ya, pengaduan terhadap, terutama klien kami ya, yang RRT, Roy, Rismond, dan Tifa, itu kan dia dilakukan di beberapa Polres, kan? Ada Polres Depok, ada Jakarta Selatan, dan lain sebagainya, yang kemudian dikumpulkan di Polda Metro Jaya sebagai satu kesatuan, kan? Jadi ada satu laporan Jokowi, ada 4 laporan dari para termul, katakanlah begitu ya. Ini mohon maaf ya, karena paling gampang mengidentifikasikan mereka, yaitu dari Lecumanan, Samuel Soekin, kemudian ada Andi Kurniawan, ya kan? Nah, jadi kemudian satu lagi nanti kita akan ingat. Nah, karena itu kemudian yang terjadi adalah bahwa proses ini melanggar hukum, melanggar undang-undang. Nah, itulah sebabnya kami mengatakan ini harus dihentikan karena sudah melanggar undang-undang. Jadi alasannya demi hukum. Nah, jadi karena dia melanggar undang-undang dan peraturan Kapolri, kita mengatakan demi hukum harus dihentikan. Ya, dan kita sampaikan kritik ini ke Bareskrim, kepada Irwasum, ke Mabes Polri. Kenapa bukan ke Polda Metro Jaya dan bukan kepada penyidik? Karena mereka part of problem. Problemnya ada di penyidik Polda Metro Jaya, dan problemnya ada di penyidik di Mabes Polri. Karena itu kita minta Inspektur Pengawasan Umum melakukan segala kewenangannya untuk mengawasi ini. Kita tahu bukan dia yang langsung bisa melakukan penghentian penyidikan, tetapi paling tidak dia bisa memonitor ini dan kemudian menyarankan apa yang harus dilakukan. Itu yang paling penting. Oke? Itu alasan pertama. Ya. Alasan kedua adalah kita tidak minta restoratif justice. Kita tidak cemburu dengan Egy Sujana dan DHL. Biarkanlah dia menikmati kebebasannya dalam tanda kutip, kan? Tetapi yang kita ingin perjuangkan adalah penegakan hukumnya. Apa penegakan hukumnya itu? LP terhadap Egy Sujana, RRT, dan nama-nama lainnya itu berada dalam satu nomor yang sama. Jadi kalau misalnya syarat SP3 Egy dan DHL harus mencabut laporan polisi LP-nya, maka semua LP itu jadi gugur. Nggak bisa dicicil satu-satu. Orang mengatakan, kan bukankah pidana itu individual responsibility, tanggung jawab individu? Iya, tetapi ketika administrasinya dijadikan satu, maka secara prosedur batal. Kan misalnya gini, surat LP nomor sekian, lalu kemudian terlapornya ABC dan lain sebagainya, kan begitu. Tiba-tiba 2 orang di antaranya dicabut, artinya kan batal surat itu secara keseluruhan.
Nah, silakan kalau mau mengadu kembali Pak Jokowi dengan dibatalkannya LP tersebut. Nah, ini yang kita minta bahwa proses penyidikan harus dihentikan karena sudah melanggar undang-undang. Gitu. Berarti ini sekaligus juga menanggapi kritik yang mengatakan bahwa permohonan SP3 sebagai langkah yang tidak tepat atau politis gitu ya Bang ya. Ini orang yang mengatakan sekali. Kenapa saya katakan Kenapa tuh yang Bang? namanya memperjuangkan kepentingan klien itu baik di sektor hulu maupun sektor hilir, ya kan? Di hulunya adalah kita terus-menerus kritisi kerja-kerja dari penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi kalau yang melanggar hukum agar kasus ini tidak naik ke persidangan. Di hilirnya kalau harus naik persidangan ya kita nanti tantang dengan bukti-bukti yang memang kita yakini bahwa kita benar. Tetapi kenapa kemudian kita ingin bicara di hulu dulu? Ya, Hmm. karena kita sudah memperkirakan sidang nanti bukanlah sidang pembuktian ijazah. Tidak ada jaminan bahwa nanti ada sidang pembuktian ijazah. Di Solo saja yang jelas-jelas pembuktian ijazah Jokowi palsu atau tidak, itu saja dia tidak hormati sidangnya dan masih yakin dalam tanda kutip ya, ini mohon maaf ya. Ini pendapat saya, pendapat kan tidak boleh dikriminalkan. Saya yakin mereka meyakini bahwa hakim di Solo Surakarta tidak akan berani melangkah lebih jauh. Kan begitu. Jadi kalaupun misalnya diperiksa dan lain sebagainya, ya itu entertain aja. Tetapi kita akan dorong agar di Surakarta tersebut itu berani mengambil sebuah keputusan atau putusan untuk mengatakan ijazah itu asli atau palsu. Dan kemudian menghukum pihak-pihak yang digugat, baik Jokowi, UGM, kemudian Rektorat UGM, kemudian Polri, dan kemudian kalau tidak salah ada KPU juga. Jadi itu yang ingin saya katakan, bahwa pembuktian ijazah itu adalah kausa primanya. Jadi kalau sekarang ini para termul itu mengatakan kita bertemu di pengadilan, siapa yang akan bertemu di pengadilan itu? Apakah mereka? Karena kalau dalam pengadilan pidana, pihaknya kan antara jaksa dan terdakwa. Posisi Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa akan menjadi terdakwa. Dan yang akan dihadapi bukan Jokowi secara langsung, tapi negara. Dan yang akan dibuktikan bukan ijazah palsu atau ijazah asli, tetapi yang dibuktikan adalah apakah dia sudah melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian, atau manipulasi data. Kan itu yang akan dibuktikan sebagai sebuah kausa prima dalam kasus pidana yang melibatkan RRT. Nah, orang nggak paham yang begini. Jadi permainannya itu sudah mereka mau geser. Sekarang saya tanya, kalaupun nanti ada putusan pengadilan yang membebaskan RRT, Roy Rismond Tifa tidak terbukti melakukan fitnah, tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik, tidak terbukti melakukan ujaran kebencian, tidak terbukti melakukan manipulasi data atau dokumen milik orang lain atau milik publik. Pertanyaan saya adalah, apakah akan ada putusan yang mengatakan ijazah Jokowi asli atau palsu? Nggak ada. Demikian pula sebaliknya. Nggak akan ada. Karena yang akan dikatakan bahwa tidak terbukti, sudah selesai. Lalu bagaimana dengan ijazahnya? Ya sudah, remain question. Tetap akan menjadi bahan pertanyaan. Tapi kan mereka bebas, artinya tidak terbukti. Ya itu asumsi kita. Untuk itu tetap harus dilaporkan kembali lah. Daripada melaporkannya besok setelah 6 bulan, 9 bulan sidang, ya lebih baik sekarang kita laporkan lagi atau kita minta buka kembali laporan atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Atau kalau mau lebih bermartabat, selesaikan secara beradab sidang citizen lawsuit. Itu kan jelas forum. Itu kan pengadilan. Saya akan buktikan bahwa ijazah saya di pengadilan. Ini enggak. Padahal itu pengadilan. Justru pengadilan yang ada di Solo itu adalah pengadilan yang jauh lebih leg spesialis karena betul-betul objeknya pembuktian ijazah Jokowi. Sementara pengadilan di Jakarta yang ditunggu-tunggu oleh para termul itu pengadilan Roy Suryo, Rismond, dan untuk menghukum RRT, Dr. Tifa juga termasuk. Paham ya logikanya? Iya, Karena itu paham. kita ingin papas di awal. Jangan sampai kemudian
diglorifikasi mengenai sidang di mana mereka menjadi pesakitan, lalu kemudian orang tepuk tangan, ya kan? Tetapi masalah sesungguhnya tidak bisa dibuktikan. Apakah ada presidennya? Sudah ada, Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri itu tidak pernah diperlihatkan doa ijazah yang katanya ijazah asli itu. Nggak pernah diperlihatkan. Tapi dia dikatakan sudah menyebarkan berita bohong tentang ijazah palsu Jokowi. Dan terakhir, waktu di tingkat banding dan kasasi bukan berita bohong yang dikenakan, tapi ujaran kebencian. Ini kan membuktikan bahwa walaupun ijazahnya tidak pernah dibuktikan apakah asli atau palsu, dan memang terbukti sidang Bambang Tri dan Gus Nur itu tidak ngomong seperti itu, toh tidak ada halangan untuk menghukum mereka. Bahkan dengan hukuman yang luar biasa. Pada waktu itu mereka dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946 tentang penyebaran berita bohong dengan ancaman hukuman 10 tahun. Mereka dituntut 10 tahun loh. Lalu kemudian divonis 6 tahun. Nah, di tingkat banding hukuman menjadi 4 tahun atau 4,5 tahun, dan objeknya sudah berubah, bukan lagi menyebarkan berita bohong, tetapi melakukan ujaran kebencian sebagaimana dia diatur di Undang-Undang ITE. Nah, ini kan penegakan hukum yang sesat. Lalu tiba-tiba para termul dan orang yang tidak paham, ya, itu tiba-tiba tepuk tangan, ayo sidang, dan lain sebagainya. Waktu sidang nanti kita tertipu semua. Makanya kita ingatkan, kalau mau membuktikan ijazah Jokowi, maka kita dukung yang namanya citizen lawsuit. Saya mau diajukan sebagai ahli dan saya pertimbangkan secara serius, ya. Roy Suryo sudah, Rismon sudah, sehingga itu bisa mendapatkan kesimpulan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana hakim misalnya mau memutuskan soal asli dan tidaknya ijazah Jokowi ketika ijazah yang diklaim sebagai asli itu tidak ditunjukkan di dalam sidang citizen lawsuit itu. Sementara Roy Suryo, Rismon dengan gagah dan terbuka menunjukkan hasil karya mereka, hasil kerja mereka. Karena dokumen yang menjadi objek penelitian mereka adalah dokumen yang diupload Dian Sandi. Dan itu dokumen itu mirip dengan dokumen yang diberikan kepada KPU, yang kemudian akhirnya bisa didapatkan oleh teman-teman termasuk Bonatua Silalahi sebagai keputusan Komisi Informasi Pusat. Pertanyaannya adalah, kalau Roy Suryo meneliti Dian Sandi dan Dian Sandi itu identik atau mirip dengan yang diberikan kepada KPU, apakah kemudian salah penelitian Roy Suryo dengan objek ijazah Dian Sandi? Tidak. Karena ternyata firm, itulah yang dokumen yang disampaikan kepada KPU. Dan dokumen yang disampaikan KPU itu harus dianggap dokumen asli Jokowi. Dianggap, ya. Artinya ketika itu dibuktikan palsu, maka disitulah keyakinan 99,9% palsu itu mendapatkan pembenaran. Oke, apalagi? Terus habis itu update terkait ahli yang dihadirkan Bang Refli. Ada tambahan dari deretan yang sudah hadir sebelumnya kah? Ada, kita mengajukan beberapa lagi. Misalnya kita mengajukan Ferry Amsari gitu ya. Kemudian kita mengajukan Ganjar Laksmana, ahli pidana, ahli hukum tata negara. Ada juga kita rencana mau mengajukan ahli-ahli lainnya seperti Profesor Rias Rashid kalau beliau berkenan, kan, dan saksi-saksi lainnya. Jadi kita meminta hak kita seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Karena mereka tuh tidak tahu siapa penyidik, ya. Menghadirkan 22 ahli dan kita tidak pernah tahu, tidak ada transparansi siapa saja ahli yang mereka hadirkan. Ya kan? Beda sama kita transparan siapa saja kita hadirkan, kan? Itu 22 ahli, ya kita ingin. Kalau bisa ya kita 22 ahli juga. Mereka menghadirkan 127 saksi, ya kita juga pengen. Kalau bisa saksi kita sebanyak-banyaknya juga. 127, ada yang bilang 130, ada yang bilang 131, ya. Ya kita ingin sebanyak-banyaknya juga. Nanti kita lihat apakah memang kasus ini cukup alasan, cukup bukti untuk dinaikkan ke persidangan atau tidak. Atau kasus yang dipaksakan, yang oleh para terbul terus bertepuk tangan, ayo kita bertemu di persidangan. Siapa yang bertemu di persidangan? Dalam persidangan pidana yang berhadapan itu adalah jaksa dan para terdakwa. Mereka pengadu, ya, memang dipanggil dalam sidang untuk memberikan kesaksian, tapi sebagai saksi pelapor atau pengadu. Posisi mereka ya kurang lebih sama dengan saksi dan ahli lainnya.
Jadi mereka bukan pihak dalam sidang tersebut. Nah, ini yang kemudian mereka dengan glorifikasi mengatakan, ayo kita bertemu di persidangan. Bertemu di mana? Mereka posisinya sebagai saksi dan ahli saja. Nah, sementara kalau kita bicara di CLS, itu memang bertemu. Setiap sidang yang bertemu adalah lawyernya Pak Jokowi, yang mewakili Jokowi, dan lawyernya yang mewakili penggugat. Klop, mereka crossfire setiap sidang. Bahkan kalau mau jujur, penggugat ini menghadapi berapa pihak? Karena ada yang perwakilan UGM, ada perwakilan kepolisian, ada perwakilan KPU, 4 pihak. Jadi mereka melawan 4 pihak sesungguhnya. Tetapi memang yang selalu aktif adalah lawyer yang mewakili Pak Jokowi, YB Irfan, kan begitu. Nah, ini baru yang namanya berhadapan. Crossfire setiap saat. Tapi ini dihindari mereka untuk memunculkan, menampilkan ijazah yang katanya asli tersebut. Kan aneh kan? Kalau memang ijazah itu asli, kenapa mereka tidak mau hadirkan? Dengan cara meminjamnya ke Polda Metro Jaya. Apa sih yang tidak bisa dilakukan Pak Jokowi? Ya kan? Apalagi kalau itu memang asli, maka harusnya dipegang oleh yang bersangkutan. Yang disita itu kan harusnya barang hasil kejahatan. Nah, ini kan kata mereka itu asli. Ya kalau asli dipegang mereka. Harusnya dipegang oleh yang bersangkutan. Tapi kalau itu barang hasil kejahatan, misalnya pemalsuan dokumen, baru disita agar tidak dipergunakan lagi. Gitu logikanya. Jadi kalau kita bicara tentang crossfire, harusnya yang pengadilan di Solo ini yang crossfire. Tapi niat mereka kan tidak untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, karena mereka nggak berani. Niat mereka hanyalah ingin memenjarakan orang sebagai success story mereka. Jadi KPI termul ini adalah kalau Roy Suryo, Risman Sianipar, dan Dr. Tifa masuk penjara. Kan jahat sekali. Harusnya KPI kita semua, ya, key performance indicator semua adalah membuktikan secara precise, secara concise, ya, secara beyond reasonable doubt bahwa ijazah itu asli atau palsu. Nah, itulah kepentingan rakyat Indonesia kalau kita bicara tentang kepentingan rakyat Indonesia. Tetapi kalau kita bicara tentang nafsu, ya, untuk menutupi keburukan atau katakanlah kebusukan itu adalah dugaan ijazah palsu, lalu kemudian yang dikemukakan adalah bagaimana caranya memenjarakan orang-orang yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Bayangkan, saya saja sebagai lawyer ketika berpendapat bahwa dokumen 15 Desember 2025 yang ditunjukkan dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya itu, saya duga itu dokumen yang baru dibuat. Pengertian baru dibuat itu adalah pasca tahun 85, ya. Artinya secara post factum, entah tahun berapa, entah kapan, tapi kita yakini itu baru dibuat. Kenapa? Karena dokumen itu berbeda dengan semua dokumen yang ada. Jadi dokumennya Fakultas Kehutanan, dokumennya Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri, dokumennya KPU. Karena dalam dokumen itu ada yang terlihat seperti emboss, ada yang terlihat seperti watermark. Padahal semua dokumen lainnya nggak ada. Nggak ada emboss, nggak ada watermark. Tiba-tiba terakhir kita temukan ada dokumen yang so-called ada embossnya, so-called ada watermarknya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret, dan sampai sekarang itu dipingit ijazah tersebut, dan kita berdebat terus. Ketika Mas Roy kemudian menunjukkan dokumen Dian Sandi misalnya, yang Pak Jokowi sendiri tidak mendinainya, itu ketika Dian Sandi datang ke Solo, Dian Sandi mengatakan lega karena dia minta maaf ke Pak Jokowi karena tidak izin dulu ketika mengupload dokumen tersebut, dan dia merasa bangga bahwa akhirnya dokumen itu memang asli, padahal antara dokumen Dian Sandi dan Barreskrim Mabes Polri itu berbeda, ya kan? Di Barreskrim Mabes Polri itu ada garis tengahnya, ada bleberan seperti kopi, tapi ternyata itu tinta, karena dokumen itu sudah tua. Nah, cuman kita tidak tahu dokumen siapa itu. Lalu ada dokumen yang lebih baru yang diupload oleh Dian Sandi yang tidak ada bleberan dan tidak terbelah. Lalu ada dokumen di Barreskrim di Polda Metro Jaya yang berbeda lagi, yang ada so-called emboss-embossannya, ada watermark-nya, karena kita ribut mengenai emboss dan watermark, tiba-tiba ada dokumen itu. Nah, ini kan sudah cetowelo-welo. Saya mengatakan dalam sebuah program di TV, ya, kalau ada penampakan ijazah yang digunakan untuk jabatan publik oleh seseorang, maka itu harus konsisten dari awal sampai akhir, ya kan? Karena berasal dari sumber yang sama, theoretically kan begitu.
Nah sekarang lucu, bagaimana seorang misalnya Brigjen Johandani, Dirtipidum, menampilkan dokumen yang fotokopian yang garis tengah itu. Padahal dia mendapatkan dokumen dari namanya Pak Anto, adik ipar Jokowi, yang diserahkan ke Bareskrim yang kemudian ada juga fotonya tampak. Kenapa itu yang nggak ditampilkan di publik? Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, kok dia memilih yang menampilkan yang fotokopi yang sudah ada garisnya, sementara yang analognya diserahkan tapi tidak ditampilkan. Ketika penyerahan pun tidak ditampakkan. Ini hanya orang ya yang tidak paham bahwa ini adalah petunjuk bahwa ijazah itu memang tidak asli. Gitu. Bang, soal debat sengit nih, kita juga punya tayangan nih antara relawan Jokowi dan Kubu Roy Ya. usai salinan ijazah Jokowi dibuka ke KPU. Sebenarnya kalau ini publik harusnya sudah cerdas di sini ya. Dengan kasus KIP ini sudah membuka ruang untuk melihat itu, lalu kemudian Bonatua bahkan pengacara Pak Roy Suryo, teman-teman ya, Sangaji dan semua teman-teman pengacara Roy Suryo, ini membuktikan bahwa ketika statement Roy Suryo Ces mengatakan ijazah Jokowi itu palsu 99,9% palsu, itu berarti kan membuktikan bahwa mereka nggak pegang bukti ketika itu. Karena apa? Sekarang baru proses mencari bukti semua, mencari penguatan data apa segala macam. Nah, kesimpulan yang dinyatakan bahwa 1 tahun lalu bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dari mana? Nah sekarang kan baru mencari-cari, baru mendapatkan dari KPUD. Itu berarti statement bahwa beliau melakukan fitnah itu clear, terang benderang. Saya kira Bang David Karena keliru. sekarang datanya baru dipegang. Saya kira di belakang. Bang David keliru bahwa proses mengumpulkan bukti di dalam hukum itu tidak bisa dibatasi pada ruang dan waktu. Bukti itu terus Iya, bergerak. betul. Bukti itu sesuatu yang dinamis, ya kan? Bahkan suatu perkara yang sudah ingkrah pada level kasasi saja, begitu ditemukan ada bukti baru, masih bisa kok digugurkan. Artinya ingin saya katakan bahwa hak seseorang secara hukum itu mendapatkan bukti itu begitu fleksibel, diberikan ruang dan waktu, tidak dibatasi ruang dan waktu. Hukum memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Bahwa kemudian hari ini kami semakin meyakini berdasarkan penelitian Mas Roy ini ijazahnya palsu, kemudian diperkuat lagi dengan salinan resmi yang kami dapatkan, itu sesuatu yang sebetulnya secara hukum sah-sah saja. Kenapa? Karena pada saat kami belum mendapatkan salinan resmi dari KPU, kan ada keterbatasan untuk meneliti ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi. Akhirnya terkonfirmasi bahwa wujud fisiknya sama. Itu tadi debatnya Bang Refli. Gimana menurut Bang Refli? Iya, itu saya boleh nggak menggunakan kata kasar ya? Apa yang disampaikan oleh termul ya, saya katakan. Kenapa? Dia selalu mengatakan tidak punya dokumennya, tidak punya dokumen aslinya dan lain sebagainya. Satu, yang kita katakan sebagai dokumen asli itu remain questionable. Tetap menjadi bahan tanda tanya, apakah ada sih yang namanya ijazah asli itu. Karena itu tidak bisa didikte bahwa itu dokumen asli atau dokumen palsu. Kan begitu. Nah, oke, satu ya. Yang kedua adalah, kalau kita mau melakukan penelitian, kita bergerak dari data yang ada, bukan data yang tidak ada. Ini aneh sekali mereka mengatakan, wah, ternyata masih cari-cari salinan ijazah dan lain sebagainya. Tidak. Data yang ada sudah cukup sebenarnya yang dilakukan Dian Sandi itu. Apa yang diberikan oleh KPU sebagai hasil perjuangan Bonatua salah satunya adalah mengkonfirmasi, menguatkan bahwa ternyata dokumen KPU itu sama dengan dokumen Dian Sandi. Artinya apa? Artinya sah ketika Roy Suryo meneliti dokumen tersebut dan mendapatkan kesimpulan bahwa 99,9% palsu. Jadi walaupun misalnya itu sudah dilegalisasi dan kemudian diterima oleh KPU sebagai sebuah dokumen persyaratan, tapi it doesn't mean dokumen itu pasti dokumen asli. Yang paling penting adalah objek yang diteliti Mas Roy dengan objek KPU itu sama. Karena sama itulah kemudian dapat kesimpulan. Tapi jangan lupa, saya tunjukkan. Ada yang berbeda, yaitu yang di Bareskrim itu yang ada garis beleberan tinta dan kemudian ada garis tengahnya, itu kan berbeda sekali dokumen itu. Dan ada yang berbeda lagi. Semua dokumen itu jadi invalid ketika gelar perkara khusus tanggal 15 Desember menunjukkan dokumen yang berbeda lagi. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau satu saja ada yang berbeda,
maka clear itu adalah tindak pidana pemalsuan dokumen. Apalagi berbedanya sampai 3, 4, 5, 6. Karena antara KPU 1, KPU 2 saja misalnya, 2014, 2019 berbeda. Belum lagi kalau kita lihat misalnya tidak ada tanggal legalisasinya. Karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan itu pasal 73 ya, ayat 4 kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa harus ada tanggal kalau legalisasinya itu. Karena undang-undang itu 2014 dan berlaku Oktober lah. Katakanlah pada 2014 belum berlaku, tetapi pada 2019 sudah berlaku, tidak ada. Pertanyaannya kenapa tidak ada tanggalnya? Inilah pertanyaannya. Kalau ada tanggalnya, maka kita bisa telusuri, benar nggak pejabat yang menandatangani itu adalah pejabat yang tertera di sana pada tanggal sekian. Nah, ini kan mudah sekali pembuktiannya kalau seandainya kita fokus pada pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Termasuk apa yang disampaikan oleh KPU bisa menjadi barang bukti yang baru. Jadi mereka ini lucu. Mereka mengatakan karena tidak ada dokumen aslinya. Lah sekarang justru dokumen asli dan tidak asli itu menjadi pertanyaan, menjadi hipotesis. Kan hipotesis itu kan bisa bergerak dari hipotesis 0 atau hipotesis 1. Kalau nolnya ya sudah, bahwa dokumen itu semuanya asli. Kalau 1 misalnya, dokumen itu tidak asli. Ya tergantung kita mau bergerak dari mana. Namanya hipotesis kan. Jadi ada hipotesis yang dirumuskan secara positif, ada hipotesis yang dirumuskan secara negatif. Yang jelas adalah hipotesis itu adalah problem, dan biasanya kita merumuskannya secara negatif. Ada kecurigaan dokumen Jokowi atau ijazah Jokowi palsu. Karena itu mereka melakukan penelitian. Dan penelitian mereka kemudian menyimpulkan 99,9% palsu. Nah untuk itu mereka terus mengadakan tambahan-tambahan bukti walaupun mereka sudah mencapai kesimpulan, tetapi karena hasil penelitian mereka ditentang bahkan dikriminalisasi, maka kita terus memperkuat diri kan dengan temuan-temuan terbaru. Ternyata confirm, tidak berubah. Begitu ditunjukkan ijazah tanggal 15 Desember, kita tidak berubah. Kenapa? Karena itu ijazah yang berbeda lagi. Kalau itu diklaim sebagai sesuatu yang asli, maka semua yang tampak itu adalah palsu. Jadi pertanyaannya adalah, salahkah misalnya Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah sebelumnya itu palsu semua? Tidak salah, karena mereka sendiri yang mengatakan bahwa ini loh yang asli yang di GPK, yang kita lihat secara kasat mata berbeda dengan dokumen-dokumen yang sudah beredar. Ya kan? Berarti salinan ijazah yang diperoleh oleh Bang Bonatua Silalahi itu mempengaruhi substansi perkara ya, Bang? Ya, kalau bagi kita memperkuat dugaan bahwa sudah terjadi yang namanya penggunaan dokumen palsu. Karena yang KPU dan yang GPK, gelar perkara khusus itu berbeda. Padahal GPK itu diakui sebagai yang asli, diakui ya. Kalau dia berbeda dengan yang di KPU, berarti yang di KPU palsu. Kalau di KPU palsu berarti waktu pendaftaran Pilpres Jokowi menggunakan dokumen palsu. Nah, itulah yang kemudian yang dilaporkan sesungguhnya ke Bareskrim Mabes Polri, yang kemudian tidak mau diproses lebih lanjut, yang dikatakan bahwa tidak ada data, tidak ada bukti, tidak ada bukti yang memadai. Gimana caranya? Bukti begitu banyak, ada Kasmujo, ada dokumen KPU, dokumen Dian Sandi, ada dokumen gelar perkara khusus, dokumen Sigit Sunarta, kemudian ada ahli, ada saksi yang lain. Bagaimana kemudian mengatakan tidak cukup bukti untuk menaikkan kasus ini ke penyidikan? Makanya saya katakan, from the beginning kita udah paham, ini penegakan hukumnya ini tidak independen, tidak netral. Gitu. Makanya berjuangnya itu tidak hanya soal yuridis, tapi meta yuridis juga. Maka kita bawa ini ke ruang publik, agar publik aware bahwa masih ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ada konspirasi besar untuk dalam tanda kutip memberikan exit clause ya kepada pengguna ijazah palsu ini. Karena ijazahnya nggak ada. Salah satunya adalah dia nawar-nawarin restoratif justice gitu lah. Tapi agar tidak kehilangan muka, losing face, maka restoratif justice itu dibungkus dengan kata pemaafan. Kan begitu? Nah, yang minta maaf ya minta maaf saja. Tetapi kami jelas. Kalau kami balik. Jokowi yang harus minta maaf kepada RRT, Roy Rismond Tifa, karena sudah menyebabkan mereka
ya katakanlah menjadi susah. Kalau kita mau jujur ya, Jokowi hanya mendapatkan tudingan bahwa ijazahnya itu adalah palsu. Oke? Tapi tidak ada gangguan apapun kan sesungguhnya kan? Ya kan? Gangguan penghidupan dan lain sebagainya. Kalau dia kepikiran, itu artinya ijazahnya memang palsu kan begitu kalau dia kepikiran. Kalau misalnya ijazahnya tidak palsu, dia santai saja. Nah, yang jadi masalah adalah RRT secara faktual. Kenapa? Karena mereka suruh melapor, wajib lapor, ditersangkakan, harus mengeluarkan biaya untuk mendatangkan ahli, saksi dan lain sebagainya. Sehingga mereka harus repot karena dibuat oleh Jokowi jadi repot. Tapi Jokowi juga repot juga harus mengumumkan termohon. Itu karena ulahnya sendiri. Kenapa dia kemudian tidak menghargai ruang demokrasi, ruang berbeda pendapat, ruang menyampaikan opini yang dia paham harusnya sebagai mantan presiden 10 tahun begitu. Terus kita beralih ke bagian soal Bang Egy Sujana. Bagaimana Bang Refli menanggapi langkah Egy Sujana yang melaporkan Roy Suryo CS? Saya tidak ingin eh, apa? Saya tidak ingin mengomentari ini. Begini, justru inilah yang kemudian menurut saya menjadi tidak baik. Kenapa? Konsentrasi kita jadi hilang. Bukan lagi pada pembuktian ijazah, tapi saling lapor-melapor. Dan saya termasuk orang yang dari dulu bersikap tidak suka lapor-melapor itu. Jadi saya tidak ingin membecekkan. Jadi saya khawatir ya, terlalu banyak orang yang kemudian ditunggangin atau tertunggangi secara tidak sadar sehingga air yang tadinya jernih itu becek jadinya. Nah, makanya saya tidak mau mengomentari itu. Biarlah mereka berkomentar apapun. Konsentrasi saya adalah bagaimana membebaskan RRT dari kriminalisasi dan bagaimana membuktikan bahwa ijazah itu memang palsu. Itu dua itu saja. Yang lainnya saya tidak terlalu mau komentar gitu. Oke, apa sebelumnya ada komunikasi atau koordinasi dengan pihak Egy sebelum laporan itu dibuat? Saya tidak mau komentar dan kalaupun saya mau komentar, saya mengatakan saya tidak tahu, ya. Tidak tahu itu artinya saya juga tidak terlibat, ya. Karena gini, bala RRT yang saya komandani, ya, itu konsentrasinya hanya membela RRT yang terkait dengan ijazah palsu ini. Sementara pengaduan-pengaduan terhadap Mas Roy dan lain sebagainya tidak kita tangani begitu. Karena itu saya secara etis saya tidak mau berkomentar gitu. Oke, Itu terus yang menghandle tim lain ya. Oke, terus dalam sidang pendahuluan uji material di MK nih Bang, Bang Refli kan sempat ditegur oleh Wakil Ketua MK yang meminta penjelasan lebih dahulu soal legal standing dan kewenangan mahkamah sebelum masuk pokok permohonan. Bisa dijelaskan nggak Bang, apa esensi teguran itu dari perspektif hukum konstitusi sendiri? Saya mengatakan sebenarnya ya, kan Wakil Ketua MK itu kan teman saya, dulu setidur semakan dengan saya. Tetapi ketika jadi Wakil Ketua MK, kita nggak pernah lagi berkomunikasi, ya. Itu untuk menjaga etika masing-masing. Ya, saya kira teguran itu sebagai sikap akrab saja ya. Dia ingin berakrab-akrab dengan saya, dengan menegur seperti itu, ya. Dan saya juga barangkali karena menganggap itu teman sendiri, ya barangkali menganggap ya begitu aja lah ya. Nah, tetapi tentu nanti dalam perbaikan permohonan kita seriusin ya, itu satu. Yang kedua, kalau saya mau mengkritik MK kok berat sekali mengatakan soal legal standing dan lain sebagainya. Masa mereka tidak paham bahwa yang namanya RRT sudah dikriminalkan dengan pasal-pasal itu. Tapi kan kami perlu bukti, ya udahlah nggak apa-apa kita kasih bukti kan. Kan susahnya kan pengadilan begitu. Padahal Anda lihat Almas Sakit Biru saja yang mengaku pengen jadi presiden, mengidolakan Gibran dan lain sebagainya, diterima legal standingnya. Coba bayangkan, apa hubungannya Almas Sakit Biru dengan usia 40 tahun menjadi presiden atau wakil presiden? Coba Anda jawab. Masa Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan kemudian Tifauzia Tiasuma tidak ada kaitannya dengan pasal yang diuji, yang jelas-jelas pasal tersebut menyebabkan mereka jadi tersangka. Gitu loh. Berarti ini bukan hambatan prosedural yang signifikan gitu ya Bang ya? Bukan, cuman kan dia pengen kita lebih baik itu aja. Ya udah, karena dia ingin kita lebih baik,
ya kita rumuskan sebaik-baiknya. Tapi walaupun demikian, hakim itu ya memutus berdasarkan hukum dan keadilan. Ya. Jadi kalau misalnya katakanlah seorang pemohon itu benar apa yang dikatakannya, tetapi dia tidak pandai mengungkapkannya secara baik ya dalam permohonan, itu pun hakim juga harus melihat ini gitu loh. Gitu. Hakim harus melihat ini sebagai sesuatu yang harus ya dibimbing dia. Bayangkan. Teorinya kalau begitu kan permohonan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang hebat. Kan tidak bisa begitu. Permohonan itu bisa dilakukan oleh siapapun yang ingin mencari keadilan begitu. Karena itu hakim harus membimbingnya. Oke, menarik nih Bang. Bapak Joko Widodo juga kan sempat berkomentar soal dirinya yang menutupin eh, soal ada dugaan menutup pintu maaf ke Roy Suryo gitu kan. Kita lihat dulu pernyataannya gimana. Kalau maaf itu urusan pribadi lah, saya kira nggak ada masalah. Berarti masih ada peluang ya Pak? Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Nggak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi. Urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Yeah. Nah, Bang, menurut Abang eh, dari kata-katanya Pak Jokowi itu ada hin-hinnya nggak sih Bang? Iya, sebenarnya kan dia pengen berharap bahwa RRT dan yang lainnya soal ke Solo kan begitu kan. Cuman dia kan gengsi aja. Karena yang saya tangkap adalah ini Pak Jokowi ini sebenarnya ingin menghindarkan diri dari pengadilan. Pengadilan yang membuat dia akan terpojok nantinya. Ya kan? Karena bagaimanapun dia akan harus hadir di dalam persidangan nantinya kan begitu. Sehingga dia tidak mau ada sidang sesungguhnya kalau mau jujur. Kalau dia mau ada sidang sudah lama ini sidang ini akan digelar. Itu satu. Tapi kami pun ya RRT, Bala RRT tidak melihat bahwa ini sidang yang akan mencerahkan rakyat Indonesia. Karena tidak akan tercapai sebuah konklusi apapun tentang ijazah tersebut. Karena ini bukan sidang pembuktian ijazah palsu atau tidak. Karena itu kami ingin menggeser permainan kepada tuntutan agar CLS itu genuine. Makanya saya mempertimbangkan untuk menjadi ahli juga di sana. Kami juga mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk membuka kembali kasus ini. Agar kemudian bisa ditelaah secara persis apakah memang sudah terjadi pemalsuan dokumen atau tidak. Karena buktinya terlalu banyak sesungguhnya. Jadi kalau misalnya ditanyakan kepada kami RRT, apakah kami akan meminta maaf ke Jokowi? No way. Apakah kemudian kami akan ke Solo? Tidak ada. Kalau kami bicara tentang Kementerian Pendidikan itu dalam rangka setelah kami bahwa ini sudah melanggar undang-undang, nggak ada kaitannya dengan minta maaf, tidak ada kaitannya dengan SP3-nya Egy dan kemudian DHL yang dicapai dengan sowan ke Solo. Enggak. Yang kami lakukan adalah melakukan kajian hukum dan kami melihat ada celah hukum bahwa ini sudah melanggar undang-undang dan karena itu harus dihentikan. Dan ini nggak ada kaitannya dengan sowan minta maaf ke ini. Ini bukan perkara minta maaf, ini adalah yang namanya public accountability, tanggung jawab publik ya, seorang terdidik seperti Roy Rismond dan Dr. Tifa untuk menyatakan kebenaran sebagai sebuah moral duty, kewajiban moral ya. Jadi yang disampaikan itu truth sebagai moral duty dan disampaikan oleh expert berupa expert opinion. Nah, 4 hal tersebut tidak bisa dikriminalisasikan seharusnya. Ya kan? Moral duty seorang peneliti, seorang expert itu adalah menyampaikan keahlian, menyampaikan truth, kebenaran yang dia dapatkan. Maka truth atau kebenaran yang dia dapatkan itulah yang dia sampaikan ke publik. Nah, harusnya dibalas dengan temuan yang berbeda atau misalnya hasil riset yang membantah itu. Ini kan enggak. Hasil riset dibalas dengan pelaporan, dengan kriminalisasi, begitu. Dan orang mengatakan bukan kriminalisasi. Gimana? Bukan kriminalisasi. Kalau orang menyampaikan pendapat itu dilaporkan dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, itulah kriminalisasi namanya. Negara demokrasi yang baik nggak ada mengkriminalisasi orang yang berbeda pendapat, begitu.
Dalam konteks polemik yang terus berkembang nih Bang, apa pesan Bang Refli kepada pihak yang namanya disebut dalam perkara ini? Iya, kepada Semua Pak pihak. Jokowi ya. Hmm. Hmm. Kalau misalnya Anda yakin bahwa ijazah Anda itu adalah asli, tunjukkan. Ngapain Anda kemudian mau mengkriminalkan, membuat orang lain di penjara? Itu artinya Anda pendendam, kan begitu. Tapi kalau ijazah Anda palsu, dan saya yakin, dan kami yakin bahwa berdasarkan penelitian yang ada memang palsu, ya segeralah minta maaf. Nah, karena sooner or later itu akan ketahuan dan akan menjadi sebuah cacat sejarah. Kan begitu. Jadi dengan demikian anak-anak bangsa tidak terpecah lagi. Ini kan kasihan tuh anak-anak bangsa yang terpaksa membela Anda kalau kebetulan ijazah Anda memang palsu. Ya, mereka terpaksa mengcover up seorang lawyer sudah jadi tidak profesional lagi, ya kan? Bukan lagi bekerja secara profesional, tetapi eh, bekerja barangkali nggak tahu demi apa, ya kan? Kalau kami jelas, ini bagi kami perjuangan. Tidak ada kami yang satupun dibayar, bahkan kami bergotong royong untuk mengeluarkan uang dalam kegiatan-kegiatan kami. Saya misalnya di Citizen Lawsuit di Solo, kalau saya hadir, ongkos sendiri, boro-boro saya minta honor misalnya. Kalau naik pesawat sendiri. Itulah yang namanya makna perjuangan. Kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan segala risiko yang dihadapi, termasuk juga pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Begitu. Halo? Oke. Baik, Bang Refli, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Eh, dan sahabat Kompas TV, terima kasih juga sudah menyimak obrolan saya Karis bersama dengan Bang Refli Harun. Sampai jumpa di Zoomcast lainnya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih juga, Bang.